Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kedua daripada sifat yang ada pada diri seorang sahabat, yaitu orang yang baik akhlaknya. Pertama, kalau kita mencari sahabat, mencari kawan, orang yang berakal. Yang kedua, orang yang baik akhlaknya. Maka janganlah engkau bersahabat dengan orang yang jahat perangainya, yaitu orang yang tidak dapat mengawal dirinya ketika marah dan ketika ia dirangsang oleh nafsu syahwatnya. Orang yang kada mampu mengendalikan marahnya, mengendalikan nafsu syahwatnya, itu kada patut diulah kawan. Dan Sayyidina Alqamah telah menghimpunkan segala akhlak yang baik dalam wasiatnya kepada anaknya ketika ia hendak mati. Alqamah berkata, "Wahai anakku, apabila engkau mau bersahabat dengan seseorang, maka buatlah persahabatan dengan orang yang satu. Apabila engkau berkhidmat kepadanya, ia akan memelihara akan engkau. Bila mana engkau berkhidmat dengan dia, ia bisa menjaga kita. Kalau kita membantu inya, menolong inya, maka inya bisa menjaga kita. Yang kedua, apabila engkau bersahabat dengannya, maka bertambah nilai dirimu. Baik di sisi manusia, apalagi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kita kawani itu menaikkan pamur kita, menaikkan pamur kita di sisi Allah dan di sisi manusia. Yang ketiga, apabila engkau ditimpa kesusahan, ia akan turut sama menanggung kesusahanmu. Apabila engkau menolong akan dia, niscaya ia akan membalas kebaikanmu. Apabila ia melihat akan kebaikan daripadamu, niscaya mengambil kira ia akan dia, memperhitungkan dia akan kebaikan itu. Dan apabila ia melihat daripada dirimu akan kejahatan, niscaya menutupi ia akan dia. Apabila engkau berkata, niscaya membenarkan ia akan perkataanmu. Apabila engkau mengusahai akan sesuatu perkara, niscaya menolong ia akan dikau. Apabila engkau berselisih dengannya pada sesuatu, niscaya melebihi ia akan dikau, mengutamakan akan dikau. Nah, itu wasiat daripada Sayyidina Alqamah kepada anaknya kalau ingin mencari sahabat, mencari kawan.
Dan berkata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, inna akhakal haqqa man kana ma'ak mumayyadur nafsahu liyanfa'ak wa man idza raibuz zamani sadda'aka syattata fika samlahu liyajma'aka. Artinya, ujar Imam Ali karramallahu wajhah, saudaramu yang sebenarnya ialah orang yang selalu menolongmu di waktu senang dan susah, dan ia sanggup berkorban karena memberi manfaat kepadamu, dan ia sanggup memecahkan segala urusannya karena menolong engkau dalam menghadapi segala bala dan ujian. Itulah sifat-sifat baik akhlak yang mestinya ada pada diri sahabat kita, kawan kita. Yang ketiga, orang yang dijadikan kawan itu orang yang saleh. Maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang fasik. Yang selalu mengerjakan dosa yang besar. Karena orang yang takut akan Allah itu tidak mengekali dalam membuat dosa yang besar. Dan orang yang tidak takut kepada Allah tidak dapat dipercayai sepenuhnya. Maka itu kadang-kadang diulah kawan. Jangankan kita, Allah aja tantangnya, Allah aja dilawannya, apalagi kita. Bahkan pendiriannya tidak tetap, selalu berubah-ubah mengikuti keadaan dan tekanan. Allah berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawah. Maksudnya, dan jangan engkau patuh akan orang yang telah kami lupakan akan hatinya daripada mengingati kami dan terus saja mengikuti hawa nafsunya. Itu jangan diulah kawan, jangan diulah pemimpin, jangan diulah orang yang dekat dengan kita, orang yang hatinya lalai daripada Allah dan selalu menuruti kemauan hawa nafsunya. Maka jauhi daripada bersahabat dengan orang yang fasik. Karena berterusan melihat perkara-perkara yang fasik dan maksiat itu akan menghilangkan kebencianmu terhadap maksiat tersebut. Lalu akhirnya engkau merasa ringan memandang maksiat. Keranjakan kita bakawan orang fasik, keranjakan kita mendengar ceritanya berbuat dosa, akhirnya kita jadi kada benci lagi dengan dosa itu. Nah, bila sudah kada benci lagi dengan dosa, akhirnya kita pun bisa melakukan dosa. Coba kamu lihat, orang ramai menganggap mudah dosa maksiat ghibah, mengumpat orang, karena mereka sudah biasa melakukan maksiat tersebut. Tetapi jikalau mereka melihat seorang alim memakai cincin emas atau memakai kain sutra, niscaya mereka sangat mengingkarinya. Padahal dosa ghibah itu jauh lebih besar daripada dosa memakai cincin emas atau pakaian sutra. Karena mereka sudah terbiasa mendengar ghibah, mereka terbiasa melakukan ghibah, lalu jadi dianggap sesuatu hal yang biasa. Melihat ada orang alim memperbuat satu maksiat, mereka menganggap itu besar. Mereka menganggap itu
satu keingkaran, kemungkaran yang besar. Padahal dosa ghibah itu lebih besar daripada dosa memakai cincin emas atau kain sutra. Nah, jadi tadi sesuatu perbuatan maksiat apabila sering dilihat, sering didengar, maka dia akan jadi kebiasaan dan akan menghilangkan kebencian kepada maksiat itu. Yang keempat, jangan bersahabat dengan orang yang tamak dunia. Jangan engkau bersahabat dengan orang yang tamak dunia, karena bersahabat dengannya adalah racun yang dapat membunuh. Karena tabiat itu cepat sekali meniru dan mengikuti tabiat yang lain, dan perangai yang baik cepat sekali berubah menjadi jahat. Perangai yang baik, tapi karena selalu berkawan dengan orang yang kada baik, itu mudah yang baik itu mengikuti yang kada baik. Nah, sedangkan orang yang kada baik itu lambat berubah walaupun dia berkawan dengan orang yang baik. Dan perangai yang baik cepat sekali berubah menjadi jahat. Sekira-kira kita tidak menyadarinya. Maka suka sekedudukan dengan orang yang tamak pada dunia akan menambah tamakmu terhadap dunia juga. Dan sebaliknya, suka sekedudukan dengan orang yang zuhud akan menambah zuhudmu daripada dunia juga. Yang kelima, syarat orang yang dijadikan kawan itu orang yang benar. Maka jangan engkau bersahabat dengan orang yang pendusta. Barangkali ia akan menipu engkau. Karena ia laksana fata morgana yang seakan-akan mendekatkan yang jauh atau menjauhkan yang dekat. Maka inilah 5 syarat yang perlu engkau cari di dalam memilih sahabat itu. Berakal orangnya, baik akhlak, kemudian orangnya saleh, yang keempat orangnya kada tamak dengan dunia, yang kelima orangnya benar kada pendusta. Bakawan lawan orang nang kada beakal, nang bebungulan, kita pun umpat jadi bebungulan juga. Bakawan dengan orang yang fasik, maka kefasikannya itu akan menular kepada kita. Bakawan dengan orang yang tamak kepada dunia, otomatis hati kita pun akan menjadi tamak kepada dunia. Nah, bakawan kepada orang yang pendusta, sekurang-kurangnya kita didustainya. Bisa-bisa satu saat kita akan jadi orang yang pendusta juga. Maka inilah 5 syarat yang perlu engkau cari di dalam memilih sahabat. Barangkali engkau susah engkau mendapatkan orang yang memiliki kesemua sifat-sifat ini. Walaupun pada orang-orang yang duduk mengaji di surau-surau atau duduk beribadat di dalam masjid, walaupun orangnya penuntut ilmu, walaupun orangnya ahli ibadat, susah kita menemukan yang ada pada diri orang itu 5 sifat tadi. Oleh itu, tiada ada jalan bagimu kecuali engkau memilih satu di antara 2 jalan. Mencari kawan yang komplit ada pada dirinya 5 sifat itu sulit. Jangankan di orang umum, di orang-orang penuntut ilmu pun sulit.
Nah, jadi kalau ada jalan lain bagi kita selain dua jalan kalau hendak selamat. Pertama, beruzlah, yaitu mengasingkan diri daripada orang ramai, karena disitulah letaknya keselamatan. Kedua, hendak coba kawan, bergaul dengan orang ramai, mengikuti kedudukan mereka masing-masing yang berdasarkan kepada 3 pembagian. 1, saudaramu untuk akhiratmu, maka janganlah engkau perhatikan daripadanya kecuali hanya hal-hal agama. Kalau kita hendak berkawan juga, di saat-saat kita sulit mencari kawan yang ada sifat 5 tadi, kita hendak berkawan juga, cari kawan untuk urusan agama kita. Lalu yang kita perhatikan dari kawan kita itu hanya urusan agama, urusan lain kita kada perlu memperhatikannya. Yang kedua, saudaramu untuk duniamu, maka janganlah engkau perhatikan daripada kecuali hanya akhlak yang baik. Kita cari kawan untuk urusan dunia kita, baru mencari sifat yang tadi ngalih, cukup cari yang baik akhlaknya. Yang ketiga, saudaramu untuk kejinakan hatimu. Kita ada basic kawan untuk konsultasi masalah agama, cari na alim, tapi ingat kealimannya aja kita ambil, yang lainnya kada usah. Untuk masalah dunia kita perlu juga kawan untuk bekerja sama bidang usaha dan sebagainya. Cari yang baik akhlaknya cukup. Yang lain kada perlu kita perhatikan. Bila orangnya baik akhlaknya, dah. Yang ketiga, saudaramu untuk kejinakan hatimu. Nah, kita cari yang ketiga adalah kawan untuk bisa menyenangkan hati. Maka jangan engkau perhatikan daripadanya kecuali hanya keselamatanmu daripada kejahatannya, fitnahnya dan keburukannya. Ayo ya kita berkawan lawan orang yang bisa menyenangkan hati kita. Tapi catatannya, syaratnya jangan sampai kita jadi rusak berkawan dengan inya itu. Nah, habis sudah tuh. Dalam perumpamaan lain, manusia itu terbagi kepada 3. 1, orang yang seumpama makanan asas, makanan pokok yang tidak boleh tidak daripadanya. Ada manusia, nang manusia itu bagi kita laksana makanan pokok. Manusia itu bagi kita sesuatu yang sangat penting. Mun kadadainya kita sangat sulit. Yang kedua, orang yang seumpama obat yang diperlukan pada masa-masa tertentu saja, bukan setiap masa. Nah, kita mesti ada juga isi orang jenis manusia yang laksana obat. Nah, kita hanya perlu kepada orang itu dalam keadaan-keadaan tertentu. Yang ketiga, orang yang seumpama penyakit. Manusia yang seumpama penyakit yang perlu dihindari daripadanya. Nah, jadi 3 macam jenis manusia di tengah-tengah kita. Ada manusia yang selalu kita butuhkan setiap saat. Ada manusia yang kita butuhkan sewaktu-waktu. Ada manusia yang mesti dihindari sejauh-jauhnya. Jadi manusia ada laksana makanan pokok, ada laksana obat, ada laksana penyakit. Tetapi terkadang seorang hamba itu dibalakkan dengannya. Kadang-kadang kita dibalakkan dengannya. Walaupun penyakit itu tidak disenanginya dan tidak ada manfaatnya. Kadang-kadang kita dibalakkan oleh Allah
dengan dikelilingi manusia-manusia yang seperti penyakit. Bakawan ke sebuah rumah, penyakit. Bakawan ke belakang rumah, penyakit. Cari kawan ke sebelah kanan rumah, penyakit juga. Cari kawan ke sebelah kiri rumah, penyakit juga. Nah, kita dibalakkan dengan manusia-manusia yang seperti penyakit. Maka perlulah seseorang itu mengambil langkah-langkah yang bijak supaya ia dapat selamat daripadanya. Kita mesti ada siasat supaya kita bisa selamat daripada penyakit itu. Namun demikian, di dalam penyakit itu ada satu faedah besar seandainya engkau mampu menghadapinya. Nah, namun kita ini kuat iman, kuat Islam, kuat agama, kita mampu menghadapi penyakit-penyakit ini. Nah, memang tuh ada faedah yang besar di situ bakawan lawan penyakit tadi. Yaitu apabila engkau coba memperhatikan keadaannya dan kesan yang buruk, lalu setelah itu engkau pun menjauhkan diri daripadanya. Nah, itu selamat aja. Kalau kita orang yang punya pendirian yang kuat dalam agama, ayo kita bakawan penyakit pada bapak. Bila sudah macam membahayakan, kita ampi bakawaninya. Selama kita masih bermanfaat bakawaninya, kita masih bakawaninya. Nah itu kalau kita punya pendirian, punya iman yang sudah kukuh di dalam diri kita, nang ada mudah tergoda dengan kejahatan-kejahatan itu. Pernah orang bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam, siapa sebenarnya yang mengajarkan adab-adab kepadamu? Beliau lalu menjawab, tidak ada seorang juga pun yang mengajarkan adab kepadaku. Manusia tidak melajari aku, dan Nabi Isa. Tetapi apabila aku perhatikan kejahilan, maksudnya tidak beradabnya orang yang jahil, timbullah di dalam diriku perasaan mau menjauhkan diri daripadanya. Sungguh benar perkataan Nabi Isa alaihissalam itu. Jikalau orang ramai menjauhkan diri daripada membuat apa-apa yang mereka benci, orang lain membuatnya terhadap diri mereka. Niscaya sempurna sekalian adab, dan masyarakat tidak perlu lagi kepada orang yang mengajarkan adab kepada mereka. Seandainya setiap manusia ini mau menjauhi apa-apa yang ada pada diri orang yang jahat itu, niscaya masyarakat tidak perlu lagi belajar kepada guru yang mengajarkan itu. Setiap perbuatan yang jahat daripada orang ditinggalkan, setiap perbuatan yang kada beradab daripada orang dijauhi. Itu merupakan sesuatu guru yang sangat baik. Nah, kemudian tugas kedua, kita disuruh berkawan. Dapat sudah kawan yang sesuai dengan anjuran agama. Kawan kita orangnya berakal, pintar orangnya. Dan kadang kawan kita ini orangnya baik perangainya. Dan katanya kawan kita ini orangnya tergolong saleh. Artinya kada suka berbuat dosa-dosa besar, kada suka. Yang ketiga, kawan kita ini, yang keempat kawan kita ini kada tamak dengan dunia. Hidupnya zuhud, hidupnya qanaah. Yang kelima, kawan kitanya orangnya jujur, kada mau mendustai kita, membohongi kita. Dapat sudah kawan seperti itu. Nah, lalu tugas kedua, cara menunaikan hak persahabatan. Itu masing-masing kita lawan inya ada hak yang mesti ditunaikan.
Kayak orang laki bini ada hak nang masing-masing ditunaikan. Ibu lawan anak, bapak lawan anak ada masing-masing hak nang harus ditunaikan. Guru lawan murid, murid lawan guru ada masing-masing hak nang dilaksanakan. Nah antara kita lawan kawan pun ada juga kewajiban hak masing-masing. Pertama, mengenali hak persahabatan. Apabila telah terjalin persahabatan antaramu dan sahabatmu, maka wajiblah ke atasmu menunaikan beberapa hak persahabatan, dan wajib pula dijaga adab-adab dalam menunaikan hak itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalul akhawaini mathalul yadaini taghsilu ihdahumal ukhra. Artinya perumpamaan dua orang yang bersaudara itu ialah perumpamaan kedua belah tangan, di mana yang satu membasuh yang lain. Tangan kiri nang rigat, tangan kanan nang menggisang. Untuk lo, tangan kanan nang rigat, tangan kiri nang bekerja. Nah, jadi antara dua orang yang bersahabat ini, maka seperti itulah. Dan pada suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke dalam hutan. Lalu beliau mengambil dua bilah kayu, miswak, kayu siwak, yang satu bingkok dan yang satu lagi lurus. Dan adalah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada ketika itu beberapa orang daripada sahabatnya. Kemudian lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kepada salah seorang sahabatnya kayu siwak yang lurus, dan beliau menahan kayu siwak yang bingkuk untuk kegunaan dirinya sendiri. Nang baik sin beriakan lawan sahabat, sin tinggal nang bingkok. Maka sahabat itu lalu bertanya, ya Rasulullah, sebenarnya engkau lebih berhak untuk mengambil kayu siwak yang lurus ini daripadaku. Lalu Rasulullah SAW menjawab, ma min sahibin yazhabu sahibah walau sa'atan min naharin illa su'ila an suhbatih hal aqama biha haqqallahi ta'ala au adha'ah. Artinya tidak ada seorang jua pun yang bersahabat dengan orang lain walaupun hanya satu saat saja, kecuali ia akan ditanyai pada hari kiamat nanti daripada hak persahabatannya itu. Apakah ia telah menunaikan padanya hak Allah ataukah tidak? Jadi kita di akhirat, di hadapan Allah akan dipertemukan dengan sahabat itu. Masing-masing akan ditanyai oleh Allah, apakah ini sudah membiriskan hak persahabatan kepadamu? Saya pun ditanyai seperti itu juga. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mastahabatnani qattu illa kana ahabbahuma ila Allah arfaquhuma bi sahibi. Artinya tidak bersahabat dua orang yang bersahabat kecuali yang lebih dicintai di sisi Allah ialah orang yang lebih lemah lembut dengan sahabatnya. Nah, dua persahabatan dua orang ini, siapa yang paling tinggi di sisi Allah? Orang yang paling banyak berbuat kebaikan kepada sahabatnya. Itu yang paling mulia di sisi Allah. Kedua, adab-adab bersahabat. Seorang sahabat mestilah menjaga adab-adab terhadap sahabatnya, yaitu bahwa ia satu,
mengutamakan sahabat dengan harta bendanya. Jikalau ia tidak kuasa berbuat demikian, maka sekurang-kurangnya hendaklah ia memberikan kepada sahabatnya apa yang lebih daripada hajat dirinya. Adalah kita bisi sahabat. Jadi nengaran sahabat itu ya macam itu. Kalau urusan harta benda, lebih mengutamakan sahabatnya daripada dirinya sendiri. Nah, contohnya, biar seorang umpamanya bersepeda, karena sahabat nak minjam sepeda motor, kita injami sahabat sepeda motor, biar seorang bersepeda berjalan. Nah, itu contohnya. Dalam agama memang diatur tentang persahabatan itu. Karena orang yang dapat menunaikan hak persahabatannya ini, dia akan mendapat naungan di hari kiamat, di mana hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. 2. Menolong sahabat dengan diri pada segala hajatnya dengan cara bersegera sebelum berkehendak sahabatnya bahwa ia meminta tolong akan dia. Kalau perlu sahabat ini minta tolong, kita sudah memberi pertolongan. Kalau sahabat ini dalam kesusahan, kalau perlunya berucap minta, sudah diberi. Nah, itu hak persahabatan. Yang ketiga, menyembunyikan rahasia sahabatnya. Yang keempat, menutup keaiban sahabatnya. 5. Berdiam daripada menyampaikan perkataan orang lain yang mencela sahabatnya. Soalnya ada si Fulan mencela kawan kita, sahabat kita, jangan disampaikan lawan sahabat kita. 6. Menyampaikan segala perkataan orang lain yang memuji akan sahabatnya. Nanti sampaikan. Tadi aku berteman lawan si Fulan, dia senang banget lawan nikah, memuji banget lawan nikah. Sampaikan itunya. 7. Mendengarkan dengan baik akan perkataan sahabatnya ketika ia bercakap-cakap. 8. Meninggalkan berbantah dengan sahabatnya. 9. Memanggil sahabatnya dengan nama yang terlebih disukainya. Nama ada 3, nama ada, gelar ada, kunyah ada. Mana paling inyak ketujuh di kiau, panggil dengan itu. 10. Memuji sahabatnya dengan apa yang diketahui daripada kebaikannya. 11. Berterima kasih kepada sahabatnya atas sebarang kebaikannya. 12. Menegahkan orang lain apabila ia mau mengumpat sahabatnya seperti ia membela dirinya sendiri. Kalau ada di hadapan kita orang menyambati sahabat kita, kita tegah. Kita lawan-akan sahabat kita itu. 12. Memberi nasihat dengan cara yang lemah lembut dan bahasa yang halus apabila ia berkehendak menasihati sahabatnya. Yang ke-14, memaafkan dari sebarang kesilapan, kekhilapan dan kesalahan sahabatnya, maka janganlah ia mencelanya. 15. Mendoakan sahabatnya apabila ia duduk bersendirian, ketika sahabatnya itu masih hidup ataupun setelah ia mati. 16. Mengekalkan kecintaan terhadap keluarga sahabatnya selepas daripada kematian sahabatnya. Jadi bersahabat bukan hanya lawan inya, lawan keluarganya pun jadi berhubungan. Jangan suka memberatkan sahabatnya dengan beban dan tanggung jawab. Bahkan hendak ia meringankan daripadanya supaya ia senantiasa senang hati kepadanya. 18. Menyatakan rasa kesukaan dengan segala yang menyukakan hati sahabatnya,
dan juga menyatakan rasa kesusahan pada segala yang menyusahkan hati sahabatnya. 19. Menyamakan antara hakikat kecintaan yang wujud di dalam hati dengan apa yang nampak di luar. Maka dengan ini barulah kecintaan itu dianggap benar. Antara hati dan perbuatan sama di hadapan sahabatnya. 20. Memulakan memberi salam ketika ia menemui sahabatnya. 21. Meluaskan tempat duduk kepada sahabatnya ketika ia masuk ke dalam majelis, dan hendaklah ia berpindah daripada tempat duduknya itu ketika yang ke tempat yang lain ketika ia tidak dapat berbuat demikian. 22. Hendaklah ia bangkit menghantarkan sahabatnya itu sehingga sampai ke pintu rumahnya ketika keluar ia dari rumahnya. 23. Hendaklah ia berdiam ketika sahabatnya bercakap-cakap sehingga ia selesai daripada percakapannya, dan janganlah ia suka mencela ketika sahabatnya sedang bercakap-cakap. Nah, 23 inilah hak persahabatan yang dijaga satu sama lain. Bila kada sanggup, kada usah berisi sahabat. Kada usah berisi sahabat. Karena itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang perbuatan kita dengan sahabatnya. Cukup dengan kawan seperti biasa. Karena sahabat ini lebih daripada sekedar pertemanan, perkawanan. Sahabat ini ada pengertian khusus yang lebih dekat daripada kawan, daripada teman. Ringkas kata, hendaklah seorang sahabat itu bermuamalah atau bergaul dengan sahabatnya seperti cara yang ia sukai orang lain bermuamalah dengannya. Itu intinya di situ. Apa yang kita suka diperbuat sahabat kita kepada kita, hendaknya kita lakukan kepada sahabat kita. Kita sukalah amun dibiariakannya makan, suka, kita biariakan makaninya. Kita sukalah amun diinjaminya ini, suka, nah injaminya apa yang kita suka itu. Pokoknya apa yang kita suka daripada sahabat kita, perbuatlah itu kepada sahabat kita. Maka siapa yang tidak mencintai untuk sahabatnya akan sesuatu yang ia cintai bagi dirinya sendiri, maka persahabatannya masih tidak ikhlas. Ini hendak sahabat saja biarkan minum, sahabat saja biarkan ini, sahabat saja yang membantuinya. Ini hendak membantu sahabat, nah itu persahabatan yang ada ikhlas. Dan masih mempunyai unsur-unsur munafik. Dan persahabatan itu akan membawa kepada kebinasaan di dunia dan akhirat. Makanya tadi sebelum memilih sahabat tadi, orangnya nang kawa disahabati macam apa? Orang nang tamak kepada dunia, ada mungkin diulah kawan. Kenapa? Ini mah hendakipun kita aja. Kawan orangnya tamak kepada dunia, kada kawa disahabati, ini ada orang keluar duit. Ini tamak. Sahabat mesti orangnya orang yang jujur. Kalau bersahabat dengan orang kada jujur, mau membunguli kita, jangan menolongi. Makanya tadi 5 itu dulu dicari syaratnya untuk dijadikan sahabat tadi. Pintarkah orangnya, baikkah akhlaknya, salehkah orangnya, benarkah orangnya. Maka inilah adab-adab yang mesti engkau jaga pada hak saudaramu yang engkau buat sahabat akan dia. Maka inilah adab-adab yang mesti engkau jaga pada hak saudaramu yang engkau buat sahabat akan dia. Nah, kemudian cara yang ketiga, adab-adab dengan orang yang kita kenali bukan sahabat karib. Nah, kita inting sedikit.
Ada sahabat, ada sekedar kawan biasa. Nah kalau sahabat tadi berat tugas-tugasnya. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana ma akhtana wa ma ta'ammadna wa ma asrafna wa ma alanna wa ma asrafna ma anta a'lam bihi minna antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa amalan. Ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam.